Waduh, waduh. Pengamat politik dari Lingkar Madani, Rai Rangkuti mengatakan bahwa wacana PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta adalah hanya gimmick semata begitu ya. Itu gimmick saja. PDIP hanya mencoba reaksi masyarakat khususnya pemilih Amin. Apakah masih melihat PDI sebagai lawan atau sekarang biasa saja? Demikian kata Rai Rangkuti. Dan menurut Rai bahwa setidaknya PDIP sudah mulai melihat reaksi warga Jakarta khususnya pemilih Anies biasa saja terhadap wacana tersebut. Jadi sudah bisa menerima PDIP ya. Padahal sebetulnya pemilih Anies itu sebetulnya adalah paling sangat benci kepada PDIP dikarenakan pada Pilgub 2017 adalah merupakan pendukung Ahok begitu ya. Dan merupakan lawan berat di mana harus menggunakan politisi politik ayat dan mayat begitu ya, Bro. Ya intinya PDIP mulai bisa diterima oleh khususnya pemilih Anies Baswedan di Jakarta. Demikian kata Rai Rangkuti. Rai Rangkuti juga menjelaskan bahwa PDIP tidak punya tradisi loh untuk mendukung kader ataupun tokoh di luar PDIP yang jika mereka dominan di dalam suatu daerah. Di Jakarta mereka pemenang kedua sangat potensial untuk mengajukan sendiri kader mereka, demikian kata Rai Rangkuti. Oleh karenanya kata Rai bahwa sulit membayangkan jika PDIP hanya menjadi pendukung tanpa mendapatkan porsi minimal calon wakil gubernur. Begitu toh. Aduh, kasihan dan pendukung Anies nih. Hanya digibuli oleh PDIP karena PDIP hanya gimmick dan hanya tes ombak saja. Ya, PDIP lebih mementingkan kadernya sendiri dibandingkan kader partai lain, bahkan non partai barangkali seperti Anies Baswedan, mungkin seperti itu ya. PDIP akan mengusung kadernya sendiri. Pemirsa, PDI Perjuangan menegaskan akan mengutamakan kader sendiri dalam mengusung pemimpin daerah. Merespon bursa Pilkada Jakarta, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan siapa cepat belum tentu dapat. PDI Perjuangan merespon perkembangan terbaru Bursa Pilkada Jakarta menyusul manuver Partai Keadilan Sejahtera yang resmi mengusung pasangan Anies Baswedan Sohibul Iman. Nama Anies sendiri sebelumnya masuk dalam pertimbangan PDI Perjuangan di Pilkada Jakarta. Sekjen PDI Hasto Kristianto menyatakan PDIP akan mengutamakan kader sendiri, terutama untuk Jakarta yang dianggap strategis. Hasto juga menyentil siapa cepat belum tentu dapat. Jadi PDI Perjuangan ini adalah partai yang digelorakan oleh semangat untuk mendorong kader-kader partai melalui proses pelembagaan partai, sekolah partai, sehingga skala prioritas utama adalah kader partai yang kita dorong. Baru kemudian dibuka suatu ruang, apalagi secara historis Jakarta memiliki peran yang sangat penting secara strategis terkait dengan perannya di dalam dinamika politik nasional, perekonomian nasional. Jakarta sangat strategis sehingga partai berhati-hati mempertimbangkan dengan seksama. Ya, itulah Hasto Kristianto yang mengatakan bahwa akan mempertimbangkan kadernya sendiri, kader PDIP tentunya di situ ada Risma, ada ya mantan Panglima Andika Perkasa juga sudah menjadi kader PDIP. Dan tentunya betul apa yang dikatakan oleh pengamat Rai Rangkuti bahwa pengusungan Anies Baswedan adalah hanya gimmick saja. Yang juga jadi sorotan saudara setelah Partai Keadilan Sejahtera, giliran PDI Perjuangan dan Partai Kebangkitan Bangsa yang bermanuver. PKB yang mengusung Anies diajak PDIP membahas Andika Perkasa, kartu truf PDI Perjuangan di Pilgub Jakarta. Andika Perkasa ini yang dipertimbangkan ya. Ada nama baru di bursa pemilihan Gubernur Jawa Barat, namanya Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang kini jadi kader PDI Perjuangan. Andika diusung sebagai calon gubernur oleh PDIP. Prioritas pertama Pak Andika memang untuk calon gubernur DKI, karena Jakarta, PDI Perjuangan tidak bisa sendiri, tentu perlu menggait partai-partai yang ada di Jakarta. Namun ini masih proses-proses awal.
Setelah nama Sohibul Iman muncul di bursa calon wakil gubernur pasangan Anies Baswedan, Partai Kebangkitan Bangsa, pengusung Anies pertama kali tak bisa menerima. PKB kini berkomunikasi dengan PDI Perjuangan yang tak bisa mengusung sendiri calonnya. Yang jelas, Anies adalah calon gubernurnya. DKI kan mintanya Anies, ya tentu kita akan pertimbangkan lebih banyak, tapi kita masih akan cek soal wakil. Kan sampai hari ini kita lagi memantapkan siapa pasangan Anies. Tapi kan PKS kemarin sudah mengusulkan Mas Anies dengan Pak Sohibul. Nah ini melihatnya kalau PKB gimana, apa masih bisa berubah? Itu versi PKS kan, kami punya versi. Ya, itulah PDIP dan PKB diminta bekerja sama untuk mengusung Andika Perkasa. Namun sepertinya PKB juga mengusulkan agar wakilnya dari PKB, demikian kata mantan Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar. Demikian juga dengan Puan Maharani yang mempertimbangkan Andika Perkasa untuk maju di Pilgub Jakarta. Nama-nama yang kemudian sekarang muncul, salah satunya Pak Andika, menjadi salah satu calon yang nanti kita akan lihat baiknya itu akan kita calonkan di mana. Karena Termasuk peluang Anies Andika. Menarik. Ini kedua kalinya Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR Puan Maharani mengomentari Anies yang digandengkan dengan PDIP. Nama Andika Perkasa, mantan Panglima TNI yang kini kader PDI Perjuangan, muncul di tengah Partai Banteng mencari sosok kuat untuk bertarung di pemilihan gubernur Jakarta. Tapi PDIP menyodorkan Andika sebagai calon gubernur, bukan wakil gubernur. Jadi jelas ya, Andika Perkasa untuk menjadi gubernur bukan wakil gubernur, sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Said Abdullah. Ya, Said Abdullah mengatakan bahwa Andika Perkasa akan diajukan sebagai gubernur bukan wakil gubernur Anies Baswedan. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Ray Rangkuti bahwa PDIP mengusung Anies Baswedan itu hanyalah gimmick dan hanya ya semacam tes ombak saja ya, begitu ya. Kalau kemudian targetnya adalah memajukan Mas Anies, kan kita lihat sekat-sekatnya masih ada ya. Pertama, kalau PKS kekeh dengan mengajukan kadernya sendiri Sohibul Iman sebagai wakil, tentu saja menurut saya PDI Perjuangan ada dalam posisi sangat tidak menguntungkan. Apa untungnya kemudian partai yang kedua terbesar lalu kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Misalnya ketika memajukan Mas Anies, kadernya wakilnya adalah kader PKS. Mas Anies sendiri kan image dekat dengan PKS sebenarnya sudah sangat kental ya. Jadi pilihan keduanya menurut saya adalah buat PDI Perjuangan, memang tinggal PKB yang belum memutuskan dan DPW sudah menyatakan mendukung Mas Anies. Jadi kalau saya melihat peluang untuk memajukan Mas Anies masih ada dari PDI Perjuangan, tetapi apakah itu akan dengan PKS, dengan PKB atau dengan keduanya, menurut saya harus dicari formula yang tepat. Tapi ada catatan juga, masih jadi pertanyaan loh, apakah Ibu Mega dengan sikap yang cukup keras biasanya terkait dengan prinsip-prinsip, terutama dalam pilkada yang sifatnya strategis. Kita tahu Mas Anies ini kan tanda kutip pada saat 2017 ada dalam posisi berseberangan dengan PDI Perjuangan, dan isu yang dikritik itu kan terkait dengan politik identitas. Setahu saya Ibu Mega cukup keras mengambil sikap terkait dengan isu ini. Dan menurut saya belum tentu Ibu Mega juga setuju dengan sikap untuk mendukung Mas. Itulah Yunarto Wijaya yang mengatakan bahwa sangat tidak mungkin Megawati akan mengusung Anies Baswedan dikarenakan praktek politik identitas di Pilkada 2017 yang membuat hati para pendukung Ahok, yang membuat PDIP sebagai pendukung Ahok sangat sakit hati terhadap perlakuan pendukung Anies Baswedan di Pilkada 2017. Sementara Koalisi Indonesia Maju tidak menginginkan Anies Baswedan menang di Pilkada Jakarta dikarenakan akan berbeda pemikirannya dengan pemerintahan pusat. Ya, seperti halnya Anies pada Pilkada 2017 dan memenangkan itu, akhirnya menjadi gubernur yang menentang kebijakan pemerintah pusat. Kalau misal kemudian dilepas kepada at all cost untuk kemungkinan termasuk Kim, Presiden yang terpilih besar kemungkinan termasuk Kim akan melakukan segala cara at all cost untuk memenangkan DKI Jakarta. Karena kalau misal kemudian dilepas kepada salah satunya, let's say adalah Mas Anies, yang terbukti menjadi kompetitor yang cukup handal di Pilpres kemarin, maka ini berpotensi menjadi potential challenger di
pemilu 2009. Oh, ini kita lagi berpikir 2029 nih ternyata ya di Kenapa? pilkada ini. Karena pelaksanaan pilkada adalah November 2024. Artinya next time adalah pelaksanaan pilkada dilakukan pada November 2029. Momentum sebelum itu ada momentum pilpres dan pileg. Artinya komposisi kekuatan pemenang di 2024 akan menentukan bagaimana spektrum kekuasaan di pemilu dan juga di pilpres 2029 yang akan datang. Nah, ini akan menjadi penentuan. Kartu politiknya Mas Anies hidup, presiden PDIP yang selama ini tuh menjadi, ada partikel bernama PDIP yang selama ini tuh menjadi imam di dalam konstelasi politik di DKI. Di hari ini dia sangat-sangat dilema. Dia berharap untuk mempertahankan status sebagai imam, tapi sepertinya dinamikanya membuat dia terpojok untuk menjadi makmum. Problemnya dia mau geser ke Kim gengsi, mau geser ke sebelah kanan, juga ada narasi tentang perbedaan cara pandang ideologi yang selama ini dia bangun sendiri. Nah, kalau misal kemudian PKB bisa bergerak di luar kontrol dari Anies Baswedan, ini berpotensi menemukan satu persilangan baru. Jadi persilangan ini yang paling jauh, persilangannya sama siapa, yang paling dekat sama siapa? Paling mungkin yang mana nih? Ada poros ketiga atau malah bergabung? Kalau misal kemudian dalam konteks negosiasi, kompromi, tidak ada yang kemudian bisa mempertemukan cara pandang antara lingkaran aman dengan PKB. Ada partikel bernama PDIP yang